Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Halo Sobat Semasapa, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Felicia Safina dari 10 Merdeka 1. Dan di sini saya bersama rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saidah Latifatul Munia. Saya juga berasal dari 10 Merdeka 1. Jadi hari ini kita akan mempelajari konsep dasar sejarah. Dimulai dari pengertian sejarah, cara berpikir sejarah, manfaat sejarah, dan penelitian sejarah. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama, ada pengertian sejarah. Secara umum, sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa penting di masa lalu, yang meliputi 4 komponen, yaitu peristiwa, masa lalu, manusia, dan tempat. Sejarah dalam 5 bahasa. Yang pertama ada bahasa Arab, yaitu syajaratun yang artinya pohon. Kedua, bahasa Yunani, yaitu history. Ketiga, ada bahasa Inggris, yaitu history. Yang keempat, ada bahasa Jerman, yaitu Geschichte. Yang kelima atau terakhir berasal dari bahasa Belanda, yaitu Geschiedenis. Selanjutnya ada manfaat sejarah. Sejarah ini banyak sekali manfaatnya. Yang salah satunya ada 3. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kedua, memberi pengetahuan tentang masa lalu. Ketiga, memberi pelajaran untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Selanjutnya ada berpikir sejarah. Berpikir sejarah ialah cara kerja otak untuk mencari tahu tentang peristiwa-peristiwa penting di masa lalu, kemudian menganalisis dan mengembangkannya. Cara berpikir sejarah ada 5. Yang pertama ada diakronik, melebar di waktu namun menyempit di ruang. Kedua ada sinkronik, melebar di ruang namun menyempit di waktu. Ketiga ada kausalitas, yaitu sebab akibat. Keempat ada kronologi, urutan kejadian atau kejadian yang berurutan. Dan terakhir ada periodisasi atau pembabakan zaman. Aspek sejarah dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan, perubahan, kesinambungan, dan pengulangan. Perkembangan yaitu perubahan yang membawa kemajuan. Perubahan yaitu pergeseran kondisi waktu ke waktu. Kesinambungan yaitu nilai dan warisan yang tetap bertahan. Dan terakhir, pengulangan yaitu peristiwa yang mirip terjadi kembali pada masa yang berbeda. Cara mempunyai 5 langkah. Yang pertama, pemilihan topik atau judul. Pemilihan topik atau judul ini mempunyai 3 syarat, yaitu harus asli, lalu satu kesatuan, dan harus berguna. Langkah kedua ada heuristik, yaitu mencari sumber. Sumber ini juga dibagi menjadi 2. Ada sumber berdasarkan sifat, dan ada juga yang berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan sifat, ada primer dan sekunder. Kalau primer ini sumber utama, dan sekunder itu sumber kedua. Kalau berdasarkan wujudnya ada 3, yaitu lisan, tulisan yang berupa dokumen, dan juga ada bangunan. Langkah ketiga, verifikasi, yaitu pengujian sumber. Dan keempat, ada interpretasi atau penafsiran. Dan yang terakhir ada historiografi. Historiografi adalah hasil dari penelitian sejarah. Dan terakhir ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah ialah suatu investigasi yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk membuktikan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Teman-teman, dari pembelajaran hari ini kita menyimpulkan bahwa sejarah tidak hanya menghafal peristiwa, melainkan lebih dari itu. Sejarah membantu kita memahami masa lalu, mempelajari masa kini, dan menatap masa depan dengan lebih bijak. Sekian video dari kami. Bila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah Alkisah tadi.